Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tampilkan video tentang tahap dan proses bekam syar'i oleh Ustadz Faisal. Ya, kita lakukan prosesi untuk sterilisasi eksternal atau bagian kulit saja, supaya saat kita berbekam terhindar dari penyakit menular seperti penyakit kulit yang menular. Sementara alat-alat semua sudah kita sterilkan. Nah, ini titik pertama akan kita bekam. Jadi hari ini kita melakukan tindakan preventif atau untuk menjaga supaya tekanan darah, kolesterol bisa sedikit terkontrol sehingga pasien merasakan sedikit lebih nyaman, karena kebetulan Bunda mengalami diabetes, tekanan darah yang tinggi. Jadi ini fungsi titik ini adalah untuk menurunkan tekanan, ya, untuk menurunkan tekanan sehingga memberikan efek relaksasi sehingga pasien menjadi tenang dan ikut membantu mempercepat proses untuk penyembuhan kalau pasien bisa beristirahat dengan tenang atau jiwanya juga menjadi tenang. Nah, ini ketika ini dipasang kita belum melakukan atau belum membacakan doanya. Ya, jadi ini hanya dipasang untuk sebagai mengukur saja dulu. Ya, seperti kita tahu ini adalah puncak daripada semua saraf yang menuju ke kepala. Ketika kita berbekam, usahakan posisi titik ini berimbang. Jika kita tidak mengambil satu center, kita mengambil kiri dan kanan, itu artinya berimbang dengan ukuran cup yang sama. Ini yang kita lakukan sekarang, seperti saya katakan tadi, ini adalah center beberapa saraf untuk ke kepala. Kemudian ini seperti di bagian bahu, kemudian lengan dan semuanya. Ini semua akan memberikan efek tekanan darah menurun, karena darah ini akan lancar, baik yang dari jantung maupun yang kembali ke jantung. Nah, kemudian di posisi ini kita melakukan di titik bekam ini tujuannya untuk menghindari shoulder frozen atau kekakuan di bagian bahu, sehingga lancarnya peredaran darah di bagian sini akan memberikan efek tekanan darah atau pressure darah ini menurun. Nah, kebiasaannya 15 menit setelah kita lakukan bekam akan turun 10 angka, misalnya 150 akan menjadi 140, dan ini sudah sering terjadi dan sudah sering kita praktekkan seperti itu. Belum ya. Disinilah letak berbekam syar'i itu, ketika kita membacakan doa dan memohon kesembuhan kepada Allah. Membaca doa itu seperti biasa kita sudah tahu semuanya, bahwa membaca doa itu harus diawali dengan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minaril ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minaril ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minaril ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, irhamna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Ya, jadi seperti itulah kita disyariatkan membaca doa, kita melakukan sesuatu pekerjaan, apalagi melakukan untuk pengobatan penyakit, supaya Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Insyaallah demikian, amin. Udah lama emang nggak buka hitam ya. Ini darah yang dibilang darah yang pekat, membawa penyakit, ya inilah dia, hitam pekat. Ini kalau dilihat orang kita taruh-taruh ini enak ya, kalau nggak belajar nggak enak ya taruh ya. Bisa dijelasin Pak Faisal kenapa ini banyak, kenapa ini nggak banyak? Nah, darahnya? ini artinya seperti di bagian sentral dengan di kepala ini keluarnya seperti ini, dan ini semua jumlah di cup ini semua tidak sama. Artinya sesuai dengan apa yang dirasakan atau kendala atau peredaran darah pada saat ini. Jadi seperti sebelah kiri dan sebelah kanan tidak sama, dan dia akan keluar secukupnya saja. Jadi sangat jauh berbeda ya konsepnya kita mengobati ini, hanya cukup keluar saja. Dan sebagian dari darah yang keluar ini hanya sebagian kecil saja darah yang bersih. Selain selebihnya adalah kotoran, sampah, toksit dan lain sebagainya. Maka warna darah terlihat lebih hitam, kental. Nah, dan kemudian warna hitam yang pekat ini juga mempengaruhi ya, kekentalan darah ini mempengaruhi lancarnya darah di dalam tubuh pasien. Nah, bahkan di dalam kasus beberapa pasien ditemukan bahwa darah ini mengental dan kemudian ada bau amis. Nah, itu kita harus periksa lebih lanjut apakah pasien tersebut mengalami masalah penyakit internis atau juga seperti kita katakan seperti tumor, kanker dan sebagainya. Tapi kalau untuk level normal seperti ini, darahnya walaupun kotor tapi tidak berbau amis, itu berarti tidak ada penyakit internis. Ya, tapi pemeriksaan lebih lanjut sebaiknya dilakukan general check up. Bergumpal. Inilah yang tadi dimaksud dengan darah yang hitam pekat. Nah, darah hitam yang pekat ini karena dia tidak bisa melancarkan peredaran darah tubuh, maka dia akan membawa penyakit yang berat. Sehingga kalau terjadi penyumbatan di bagian otak, jantung dan pembuluh darah yang kembali ke jantung, maka akan menjadikan suatu masalah bagi pasien tersebut. Nyai Din Oke, di akhir prosesi bekam yang paling penting harus kita ingat bahwa bekam ini dari awal kita melakukan pekerjaan bekam sampai akhir tetap menjaga steril, karena jangan sampai mengakibatkan adanya penularan penyakit yang dibawa oleh alat-alat atau dari pasien yang lain. Sehingga kalau pasien tersebut tertular penyakit, maka kita termasuk bagian menzalimi pasien tersebut. Jadi kita usahakan sesteril mungkin. Nah, ini proses sterilan terakhir. Nah, nanti akan kita lap, dan jangan kita biarkan ada bagian tubuh yang terkena darah-darah yang kering, karena ini juga mengganggu saat pasien beribadah. Obatnya apa ya? Ini tetap kita gunakan detol cair. Detol cair. Ya. Nah, seperti ini kita lakukan. Kalau memang belum bersih, kita ulangi sekali lagi. Biasanya 1 atau 2 kali sudah bersih dan tidak ada gumpalan-gumpalan darah atau darah-darah beku yang tersisa di tubuh pasien. Nah, ini dilanjutkan dengan
proses fisioterapi. Efek daripada fisioterapi ini adalah memecahkan pembekuan di pembuluh-pembuluh darah, khususnya yang di bawah kulit. Dan kemudian setelah kita bekam, kalau di fisioterapi seperti ini, maka akan memberikan efek lebih nyaman kepada pasien, karena semua rasa atau sisa-sisa rasa yang sakit diakibatkan oleh tarikan oleh kap tadi akan hilang. Dan kemudian juga kita akan berikan semua fisioterapi di bagian tubuh yang dirasakan tidak nyaman oleh pasien. Jadi sekali lagi efek fisioterapi ini untuk melancarkan peredaran darah.